Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Minggu 13 November 2022. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat, di antaranya tebing gunung setinggi 10 meter longsor. Pohon tumbang di Cadas Pangeran kembali terjadi. Pelaku penusukan di Soreang ditangkap polisi. Selain 3 berita tersebut, kami juga akan menyampaikan beragam informasi lain dari Jawa Barat bersama saya Hanifah Paramita. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Pangandaran, Jawa Barat. Tebing Gunung Kelir setinggi 10 meter mengalami longsor akibat hujan deras yang terjadi di sejumlah daerah di Pangandaran. Jalan utama di 2 desa tertutup material longsoran tanah hingga akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Inilah video amatir saat warga merekam detik-detik longsor di lokasi Gunung Kelir, Desa Bangun Karya, Langkap Lancar. Akibat longsor, akses jalan utama 2 desa tersebut kini tidak bisa dilewati oleh kendaraan dan warga. Untuk sementara waktu, akses jalan tersebut diblokir oleh warga dan kendaraan yang hendak beraktivitas sementara waktu memutar ke akses jalan lainnya. Apa nih Pak? Kebanjiran. Kebanjiran. Terus apa saja Pak yang dievakuasi Pak? Ya ini barang-barang semua tuh, kasur juga pada basah. Nah Pak, air banjir ini dari mana nih Pak? Dari gunung. Selain longsor yang menutupi badan jalan, banjir juga merendam rumah warga di Dusun Limus Nunggal, Desa Bangun Karya, Kecamatan Langkap Lancar, Pangandaran. Banjir yang merendam rumah warga mencapai 1 meter. Banjir tersebut terjadi akibat saluran drainase tersumbat. Selain itu, sejumlah kolam milik warga pun terendam banjir. Dari Pangandaran, Entang Saiful Rahman melaporkan. Pohon tumbang kembali terjadi di wilayah Cadas Pangeran hingga menutup badan jalan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kemacetan kedua arah sempat terjadi. Sebuah pohon jenis sopsi berukuran besar kembali tumbang hingga nyaris menutup seluruh badan jalan di Jalan Nasional Cadas Pangeran, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Sabtu siang kemarin. Peristiwa ini terjadi saat kondisi cuaca sedang cerah. Petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, PUPR, Perhutani, dan relawan yang datang ke lokasi berupaya mengevakuasi batang pohon berusia 30 hingga 40 tahun ini menggunakan gergaji mesin. Menurut Kepala Resor Pemangku Hutan Perhutani Sujana, tumbangnya pohon ini terjadi akibat tidak kuatnya beban akar yang ada di tebing Cadas Pangeran sehingga pohon tumbang. Itu sementara yang ini dikarenakan lokasi pohon di atas bebatuan sehingga tidak dikarenakan tertimpa oleh akar-akar ke sana. Jadi ada benalu yang tumbuh seperti pohon-pohon seperti ini, akhirnya bebannya nggak kuat. Kemarin aku juga lewat setiap jam ke sini. Kadang-kadang sering terjadi sedikit-sedikit kayak kemarin kan hampir itu di belakang saya. Pas saya lewat ada dari atas ada batu loncat 3 biji lah yang bikin saya khawatir. Apalagi saya sebagai pengemudi angkot di sini setiap kali lewat agak riskam juga gitu. Akibat pohon tumbang ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan di kedua arah selama proses evakuasi berlangsung. Demikian dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pasca jembatan putus akibat luapan sungai di Ciamis, hingga kini ratusan warga masih sulit keluar masuk kampung. Ratusan warga di 2 RT di Dusun Gunung Sari, Desa Ciparai, Kecamatan Cidolok, Ciamis masih sulit keluar masuk kampung. Akses satu-satunya yakni jembatan gantung Lintung Lanang putus akibat luapan sungai Cisael. Sementara warga tidak berani mengarungi sungai lantaran debit dan arusnya masih sangat deras.
Warga yang kini sulit beraktivitas membuat petugas gabungan harus menggunakan perahu dan berjalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendistribusikan sembako ke kampung yang terisolasi. Warga setempat kini sangat membutuhkan pasokan makanan dan obat-obatan bagi beberapa warga yang sakit. Untuk yang terisolir akibat jembatan ambruk di sini ada 58 kakak, 152 Jiwa. Terus yang paling dibutuhkan saat ini apa Pak di sini? Untuk yang dibutuhkan, yang pertama tentunya sembako, dan kita secara khusus sekarang ini prioritas sudah dikirimkan dari pemerintah kabupaten untuk warga yang terisolir. Petugas gabungan kini akan membangun posko terpadu di Dusun Gunung Sari agar kebutuhan sembako dan obat-obatan warga bisa terpenuhi. Dari Ciamis, Yusi Luciana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Pelaku penusukan di Soreang ditangkap Polresta Bandung. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Ada masih di Jawa Barat hari ini. Kurang dari 6 jam setelah melakukan aksi kejinya, tersangka penusukan pemuda hingga tewas di kawasan Cangkuang, Kabupaten Bandung ditangkap petugas Satreskrim Polresta Bandung. Penangkapan tersangka FA dilakukan di kediaman orang tuanya sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi di TKP. Sepeda motor metik berwarna putih yang dibawa tersangka saat melakukan aksi kejinya menjadi bukti paling otentik setelah dicocokkan dengan hasil rekaman kamera pengawas CCTV yang ada di salah satu rumah tetangga korban. Dari keterangan tersangka, dirinya marah dan kesal kepada korban karena korban mengancam akan menyebarkan foto-foto kekurangan tersangka di grup komunitasnya. Tersangka juga mengaku sudah mempersiapkan penusukan ini sejak bulan lalu dengan membeli rompi ojek daring dan sebilah pisau di e-commerce yang kini dijadikan barang bukti tindak pidana oleh petugas kepolisian. Karena saya ditekan terus secara atas tuduhannya dan juga mengancam untuk. Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan modus yang dilakukan tersangka dengan menggunakan atribut ojek daring dan berpura-pura mengantarkan paket ke rumah korban. 11 November itu kami bisa mengamankan tersangka di rumahnya orang tua tersangka. Dan saat itu tersangka sudah mencoba untuk menghilangkan barang bukti motornya dan juga senjata tajamnya. Namun berhasil kita amankan barang buktinya berupa sepeda motor, kemudian senjata tajam yang dia beli melalui Tokopedia, dan juga jaket ojek online yang dia beli di Tokopedia. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, TVRI, kontributor Jawa Barat melaporkan. Mahasiswa Universitas Pajajaran asal Garut yang tewas diduga akibat dibunuh sang teman di daerah Kabupaten Bandung dimakamkan di kampung halamannya di Kecamatan Cilawu, Garut. Setibanya di kampung halaman, tepatnya di Kampung Sukamukti, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cilawu, Garut, mahasiswa berinisial CAM, 23 tahun, langsung dimakamkan di tempat pemakaman keluarga. Isak tangis keluarga pun langsung pecah saat jenazah almarhum CAM langsung dikebumikan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sejumlah kerabat dan teman korban pun melihat langsung proses pemakaman korban. Menurut orang tua korban, tidak ada firasat yang dirasakan orang tua sebelum meninggal. Namun dalam 3 hari terakhir ini, ia sering komunikasi dengan sang anak dan bercerita tentang temannya yang merupakan seorang pelaku. Pihak keluarga meminta aparat menindak pelaku dengan seadil-adilnya. Harapan keluarga, Pak,
harapan keluarga ya diadili seadil-adilnya. Alhamdulillah sudah tertangkap, sudah diamankan. Berat-beratnya lah. Saya rasa pasalnya cukup berat karena memang itu direncanakan ya. Sebelumnya CAM tewas ditusuk orang tidak dikenal di Kompleks Gading Tutuka 2, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Dari Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Berita dan informasi seputar Jawa Barat selama sepekan terakhir. Ya, saudara, berbagai berita dan informasi seputar Jawa Barat yang menjadi topik hangat setiap hari selama sepekan terakhir dari Jawa Barat hari ini. Edisi 7 hingga 13 November kami rangkum dalam sorotan JHI Sepekan. Berikut kita ikuti laporannya. Kebakaran besar melanda Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana Bandung pada Senin siang. Tiupan angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membakar gedung Bapelitbang di kantor pemerintahan Kota Bandung terbakar. Sejumlah pegawai Balai Kota yang tengah bekerja langsung menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang tiba di lokasi kejadian terus berupaya memadamkan si jago merah. Diduga penyebab kebakaran terjadi akibat percikan api dari atap gedung yang sedang dilakukan reparasi atau perbaikan gedung oleh pekerja. Kapolsek Sumur Bandung, Kompol Denny Rahmanto, polisi telah mengamankan 1 orang pekerja dan 3 orang lainnya sedang dalam pencarian. Semuanya ada 4 orang. Sementara gedung terbakar yaitu gedung Bapelitbang. Hujan deras yang mengguyur kawasan Bandung Barat membuat belasan rumah yang berada di Ciharas Khas Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat terendam banjir pada Senin sore. Banjir yang melanda pemukiman warga ini selain disebabkan oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi, juga faktor meluapnya air sungai Cihaur ke rumah warga dengan ketinggian air banjir yang hampir mencapai 1 meter. Sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir berupaya untuk membersihkan air banjir dan lumpur dengan alat seadanya. Selain merendam rumah, akses jalan menuju pemukiman rumah warga pun tergenang air. Hal ini membuat aktivitas warga pun terganggu. Tokoh masyarakat Jawa Barat, C.C. Padmadinata, meninggal dunia pada tanggal 9 November 2022 di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Karangan bunga ucapan bela sungkawa dari berbagai tokoh menghiasi rumah duka almarhum C.C. Hidayat Padmadinata di Jalan Sagittarius, Gumuru, Kota Bandung, Kamis pagi. Menurut perwakilan keluarga, almarhum sudah mengeluh sakit sejak setahun lalu serta sempat beberapa kali dirawat. Almarhum mengalami komplikasi kesehatan dalam sepekan terakhir dan menjalani perawatan intensif di 2 rumah sakit. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Sumedang membuat pohon yang berada di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Cadas Pangeran, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, tumbang. Akibat peristiwa itu, arus lalu lintas di kedua arah sempat terganggu. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD yang datang ke lokasi langsung membersihkan puing-puing pohon yang sempat menutup sebuah badan jalan. Petugas Satbimnas Polres Kuningan melakukan patroli serta imbauan kepada warga sekitar Taman Kota Kuningan. Sejumlah warga diimbau agar tetap menjaga protokol kesehatan terkait lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini. Saat melakukan patroli, petugas menemukan sejumlah warga abai protokol kesehatan seperti tidak memakai masker serta tidak menjaga kebersihan. Petugas meminta kepada warga tetap memakai masker jika bepergian keluar rumah agar terhindar dari virus COVID-19. Sejumlah informasi lain dari Jawa Barat akan kami sampaikan untuk Anda, di antaranya. Warga Bandung Timur mendapatkan akses air bersih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Sebanyak 50.000 rumah di kawasan Bandung Timur siap teraliri air bersih lewat terobosan yang dilakukan oleh Perumda Tirtawening. Kini instalasi pengolahan air minum di Cikalong sudah dapat diakses untuk kawasan Bandung Timur Spam Gede Bage yang belum terpenuhi air bersihnya. Pada kesempatan hari ini dan juga
Masyarakat di kawasan Bandung Timur, tepatnya Blok Gede Bage, kini dipastikan bisa menikmati air bersih lewat Perumda Tirtawening. Pasalnya, Pemkot Bandung bersama Perumda Tirtawening telah membuka pemasangan instalasi air bersih di kawasan Bandung Timur PAM Gede Bage. Pemasangan instalasi air bersih ini diperuntukkan untuk wilayah yang berada di sekitar Bandung Timur. Sistem pelayanan air minum SPAM Gede Bage ini akan melayani 50.000 rumah. Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan dengan dibukanya pemasangan instalasi air bersih ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan air bersih untuk minum. Hari ini kita launching air bersih dari SPAM Cikalong dengan debit 700 liter per detik. Mudah-mudahan tadi dihitung itu bisa untuk sekitar 50.000 sambungan baru, pelanggan baru. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Guna mewujudkan ketahanan pangan, Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Subang siap mendukung program yang dicanangkan pemerintah. Kodam 3 Siliwangi siap membantu untuk mewujudkan program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya yang dilakukan oleh Kodim 0605 Subang yang telah menyiapkan sekitar 100 hektar lahan ketahanan pangan guna menyejahterakan masyarakat dan juga meningkatkan perekonomian di wilayah Subang. Menurut Inspektorat Kodam 3 Siliwangi, Brigjen TNI Dadang Arif Abdurrahman, dengan adanya lahan pangan yang disiapkan TNI ini diharapkan bisa memberikan banyak manfaat terutama dalam hal upaya ketahanan pangan dengan meningkatnya produksi berbagai komoditas pangan. Ketahanan pangan memang Bapak Panglima sudah melaksanakan juga. Siap 100 hektar. Ada 100 hektar. Ya minimal ini melaksanakan perintah dari Bapak Presiden juga lah. Sehingga dengan adanya ketahanan pangan minimal perut masyarakat tidak keroncongan lagi, tidak akan ada keributan. Oke. Sementara itu, dalam mewujudkan ketahanan di Subang, pemerintah daerah setempat juga telah menyiapkan sedikitnya 60.000 hektar lahan yang akan digunakan untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut. Sudah ajak komunikasi juga dengan Pak Panglima, sudah komunikasi juga dengan sahabat kepresidenan, supaya 6.000 hektar nanti akan dibagikan ke masyarakat, kelola untuk ditanami tanaman-tanaman yang memang bisa cepat panen, ya, melaju invasi juga, dan juga masyarakat nanti bisa membeli. Oke. Demikian Hadi Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Wabah penyakit mulut dan kuku berakibat pada harga hewan ternak, khususnya domba yang mengalami kenaikan cukup signifikan daripada biasanya. Lonjakan harga hewan ternak khususnya domba masih terus terjadi hingga saat ini seiring dengan wabah penyakit mulut dan kuku yang melanda negara Indonesia. Hal tersebut sudah diantisipasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat seiring lalu lintas hewan khususnya sapi yang terhambat karena harus melakukan pengecekan secara ketat guna memutus rantai penyebaran wabah PMK di perbatasan Provinsi Jawa Barat. Kepala Dinas DKPP Muhammad Arifin Sujayana, lonjakan hewan ternak tersebut akibat rantai pasok yang terhambat akibat wabah PMK. Saat ini Jawa Barat sendiri bukan kawasan produsen melainkan konsumen sapi potong. Tahunnya protein hewani itu adalah dari daging sapi. Kerbau aja mereka masih belum terbiasa. Daging sapi aja jarang mereka yang mau frozen. Pasti pinginnya yang segar. Nah, lalu lintas sekarang sapi kan rada disendat nih. Jadi memang rada susah. Karena Jawa Barat bukan daerah produsen. Daerah konsumen. Pasti sapinya pun juga akan menjadi lebih mahal. Dagingnya pun juga akan lebih mahal. Harganya naik-naik gitu. Kena harga 15 sampai 2.000 sekarang pembelian gitu. Bakalan yang kecil sampai udah dewasa teh menyampai jualan mana 4.000 sampai 5.000 gitu sekarang mah gitu. Kendalanya gitu kemarin PNK teh naik harga gitu. Karena apa sih itu? Karena stok di iya. Dan sekarang di stok petani itu hampir habis kan waktu kemarin ada PMK gitu. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan.
Beralih ke informasi COVID-19, ancaman merebaknya virus varian baru COVID-19 XBB tak menyurutkan para wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Puncak Bogor. Ribuan kendaraan sejak Sabtu pagi mengular dari eksit tol Ciawi hingga Simpang Gadok. Kemacetan arus lalu lintas ini terjadi dari eksit tol Jagorawi menuju Simpang Gadok hingga Puncak Bogor. Ribuan kendaraan wisatawan dari Jabotabek mengular menuju jalur kawasan Puncak Bogor. Meski pemerintah pusat memberlakukan PPKM level 1 akibat penyebaran COVID-19 varian baru XBB, guna mengantisipasi kemacetan panjang, Satlantas Polres Bogor bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memberlakukan kebijakan sistem satu arah serta ganjil genap. Petugas juga membatasi kerumunan di objek wisata dan menegur bila ada wisatawan yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Ini rencana mau kemana nih? Ini kita ke Taman Safari. Bersama siapa aja? Ini sama keluarga. Pak, ini kan mungkin lagi rame, mungkin lagi merebak varian XBB. Ada kekhawatiran nggak sih? Kalau untuk kekhawatiran sih sekarang belum ada ya. Karena kan kita kemarin kan udah melewati masa-masa pandemi sebelumnya. Dapat saya laporkan ke situasi arus saat ini seputar Gadok. Bahwasanya kami dari Satlantas Polres Bogor sedang memperlakukan one way ke arah Puncak. One way ini diberlakukan mengingat arus yang menuju ke arah Puncak itu lebih banyak dibandingkan dengan arus yang menuju ke arah Jakarta. Pada libur awal November ini pengunjung meningkat hingga 12.000 kendaraan. Demikian Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kegiatan gerak jalan kebangsaan digelar Yayasan Putra Nasional Indonesia di Jalan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pagi tadi. Gerak jalan kebangsaan yang menempuh jarak sejauh 2 km diikuti ratusan warga Kabupaten Bandung Barat yang didominasi para ibu-ibu. Menurut penyelenggara kegiatan ini diinisiasi oleh Yayasan Putra Nasional Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2022 yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat. Tujuan dari gerak jalan santai ini setidaknya kita mengajak masyarakat untuk hidup sehat pasca setelah pandemi sambil liburan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bandung Barat Denny Setiawan mengapresiasi Yayasan Putra Nasional Indonesia yang telah mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan berolahraga. Tidak bisa keluar ya karena adanya COVID. Alhamdulillah dengan pasca COVID sekarang kita terima kasihlah kepada Yayasan Putra Nasional Indonesia yang sudah menginisiasi ya untuk mengumpulkan seluruh masyarakat biar ikut bergerak jalan, hidup sehat ya dengan sekalian hiburan pasca pandemi COVID ini. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agung Jaya Permana melaporkan. Pembangunan venue balap sepeda saat ini sudah dalam tahap penyelesaian untuk ajang Porprov 14. Kabupaten Subang yang merupakan salah satu tuan rumah pada ajang Porprov 14 Jawa Barat tahun 2022. Venue yang akan dipakai sebagai lokasi pertandingan cabang olahraga balap sepeda downhill ini pembangunannya sudah mencapai 95%. Saat ini pembangunan venue untuk cabang olahraga balap sepeda downhill dengan trek sepanjang 1,7 km itu tinggal finishing. Kapan cabur dia sendiri sejauh ini sampai mana Kang keadaan? Untuk downhill sudah 90% lah, kita tinggal finishing di area target sama finish gate. Untuk treknya 1,7 kilo itu sudah clear, udah selesai, tinggal karena sering turun hujan, kita kalau hujan kita padatkan lagi dan pembersihan kembali untuk antisipasi kerusakan di trek. Pada cabang olahraga balap sepeda downhill ini, Kabupaten Subang hanya menargetkan 1 medali emas. Demikian Hadi Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kini kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung. Seperti yang terlihat di layar televisi Anda, di sebelah kiri atas adalah pantauan lalu lintas dari Simpang Pasir Kaliki Cokro Aminoto. Terlihat untuk cuaca di sana baru saja turun hujan, dan pantauan arus lalu lintas dari arah Pasir Kaliki menuju arah Jalan Sukajaji juga terlihat agak padat. Selanjutnya ini adalah Simpang Dago Cikapayang, di mana cuaca juga turun hujan di sana, namun terlihat lalu lintas cukup ramai lancar baik dari arah Insinyur Haji Juanda maupun dari arah Gasibu.
Berikutnya adalah Simpang Soekarno-Hatta dan Muhammad Toha, terlihat juga arus lalu lintas ramai lancar, sementara itu juga cuaca tengah turun hujan di daerah ini. Dan ini adalah pantauan arus lalu lintas di Simpang Cicahem, di mana arus lalu lintas dari arah Cicadas yang menuju ke arah Cicahem Uyung Berung terlihat lengang, sementara itu dari arah Jalan Suci menuju ke Cicahem juga terlihat ramai lancar. Ya, saudara, kini kita ikuti informasi perkiraan cuaca dari BMKG. Informasi cuaca tadi menutup Jawa Barat hari ini. Saya Hanifa Paramita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.